Waktu itu sih aku kayaknya cool banget ya DJ itu ya. Oh, gitu. Kalau diem aku meriang. Oh gitu. Makanya aku terkenalnya DJ-nya yang nggak bisa diem. Oh. Terus aku langsung nggak ngerti aku musik itu, terlalu cepet kan beatnya. Aku belajar breakbeat, breakbeat sama Dutch gitu kan. Ternyata enak ya musiknya ya gitu. Ngapain sih kerja malam gitu-gitu kan? Nanti kan image-nya tanda kutip ya kan. Terus aku bilang maaf, tidak semua DJ, tidak semua dunia malam terus bisa Bapak bayar dengan uang. Aku mengalihkan dengan olahraga. Di rutinitas aku nih ya, kalau misalkan malam aku nge-DJ, terus bangun pagi aku kerja, ngantor sore aku nge-gym. Coba mana ototnya? Sampai bilang DJ-nya obsesi, siapa dia ya kan. Jadi mulai dari nol lagi. Iya gitu. Kalau whisky aduh terlalu berat buat aku. Apa itu whisky? Ada Winky bukan whisky. Sayang dong kalau kena alkohol, ini kan masa otot kita akan berkurang ya kan. Secara kita ngangkat berat sekali ya, sampai keringet bercucuran, malamnya hilang gara-gara alkohol. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Nah, hari ini tamu saya beda dengan yang lain. Yang ini berotot. Coba lihat ototnya. Yang ini rame. Coba ramenya. Walah. Dan yang ini apa lagi? Pintar. Coba pintarnya. Kayak gimana pintarnya? Ya, ngomong yang edukatif gitu coba. Oh ya Allah, tolong jangan dulu dong. Nanti aja ya, nanti dan aja. Satu lagi, yang ini punya keterampilan di jari jemari. Apa tuh? Seperti apa? Asik. Ya, bintang tamu kita hari ini adalah Hai, aku DJ Anya Shuai. Gak kuku. Salam. Kok sepi? Iya, kurang aja. Mana? Kok diam aja sih? Nah, baru rame. Berarti kamu salah program. Oh gitu ya? Coba ulang ya. Oke. Halo, saya DJ Anya, coba. Halo, saya DJ Anya. Gak kuku. Harus ini kali ya. Baru rame. Jadi hari ini tamu saya adalah seorang female DJ, Anya Shuai. Kenapa sih namanya Anya Shuai? Nggak tahu kenapa ya. Aku tuh dulu ada program. Terus apa ya? Program apa? Bayi tabung maksudnya? Bukan lagi, Wak. Terus apa? Program Obsesi Global TV waktu itu. Oke. Terus aku bingung, kok Anya udah banyak tuh nama Anya. Apa ya yang lebih orang mengenang dan keinget gitu. Akhirnya terlintas Shuai. Oh, Shuai. Artinya apa itu? Nggak tahu. Kalau gue bilang sih bukan Shuai. Apaan? Soak. Bukannya soang ya Allah. Jadi Anya Soak. Bukannya soang ya Allah. Nah, oke. Kalau soak itu otaknya kayak soak ya. Daripada Anya syarap gitu. Boleh. Boleh kenapa juga gak ya? kepikiran waktu itu ya? Harusnya Anya syarap gitu ya kan. Syarat bukan syarat. Oke, Anya. Nah, ini adalah temanku ya. Kita sering ketemu dan akhirnya kita ngobrol di sini. Iya. Apa kabar? Baik dong, sama seperti kamu. Alhamdulillah. Sibuk apa? Kamu tahu dong kesibukan aku ya nge-gym, nge-DJ. Apalagi tuh? Aku nge-MC juga. Nge-MC juga? Ya. Kerja juga? Kerja juga. Kamu kerja di mana? Aku di mana ya? Kasih tahu nggak ya? Ada kesibukannya. Ada kesibukan. Oke. Nah, tapi orang lebih mengenal kamu sebagai apa? Seorang DJ kah atau seorang MC kah atau seorang advokat tadi kah? Oh, aku seorang DJ. Mereka taunya aku DJ. Female DJ karena aku udah nge-DJ tuh udah lama banget. Oh, dari tahun berapa sih? 2010. 2010 sekarang 2025. Jadi 15 tahun nge-DJ. Tapi aku sempat vakum dulu di 2016 gitu. Kenapa?
karena aku pendidikan kuliah dulu. Oke. Karena aku harus fokus, Fokus. Tidak bisa berbagi ke sini, nggak bisa. Oke, jadi kamu kuliah. Kuliah Habis dulu. kuliah nge-DJ lagi. Nge-DJ lagi, Oke. hajar lagi. Kenapa sih kamu milih profesi sebagai seorang female DJ? Waktu itu sih aku kayaknya cool banget ya DJ itu ya. Oh gitu. Waktu itu DJ cewek belum banyak loh. Belum Pada banyak. zamannya Eke ya, Bo. Belum banyak DJ tuh masih DJ cewek tuh masih sedikit. Jadi kalau misalkan aku nge-DJ itu, cool banget ya kan. Gitu ya. Suatu kebanggaan DJ gitu. Gitu. Apalagi kalau aku main-main ke luar daerah ya. Wah, itu udah kayak Gitu ya. Wain bau gitu loh. Nah, stylenya kamu tuh nge-DJ. Aku pernah waktu itu tahun berapa saya lupa. Udah lama juga. Udah lama ya. 10. Umur Ya namanya kan usia ya. Umur susah ditebak. Jadi sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Zaman itu Musro tahu dong. Penting banget. Zamannya Musro. Tahu dong dia umur berapa? Mainnya ke sana dan itu ada DJ perform, female DJ perform. Memang waktu itu belum banyak dari Rusia. Dia tuh nge-DJ tapi sambil atraksi gitu. Dia, jadi habis nge-DJ terus dia naik ke atas meja, main-mainin jungkir balik enggak? Main-mainin tetikadinya. Terus turun lagi nge-DJ lagi, ntar naik lagi, main-mainin tetikadinya. Dan gue bingung sebetulnya yang di scratch ini atau ini gitu. Sekalian. Kalau kamu modelan female DJ yang seperti apa sih kalau lagi show? Aku lebih ke atraksi jogetnya sih. Oh gitu. Karena aku seneng banget joget. Oh, kamu nggak bisa diem gitu? Nggak bisa diem, aku nggak bisa. Aku kalau diem aku meriang. Oh gitu. Makanya aku terkenalnya DJ-nya yang nggak bisa diem. Oh gitu. Kalau perlu jungkir balik, aku jungkir balik. Jungkir balik juga. Enggak. Lebih ke situnya sih. Apalagi dulu kan masih jarang yang namanya profesi perempuan profesinya DJ karena betul. Itu kan dunia malam ya yang. Betul, bukan kalau lagi. dunia malam itu cewek-ceweknya itu biasanya lebih banyak duduk ya. Duduk di pangku maksudnya. Sementara kamu di sana bekerja gitu. Apa yang mendasari kamu sampai akhirnya lebih memilih profesi itu? Profesi DJ? Kan aku bilang tadi. Iya. Karena coolnya itu. Karena cool aja. Tapi kamu nggak pikir gitu, stigma masyarakat, dia kan cewek gitu nggak? I don't care. Di hidup gue gitu loh aku bilang. Terserah lah mereka mau nganggap aku apa di dunia malam seperti apa. Aku masa bodoh aja. Oh gitu. Aku makan dari uang aku, bukan uang dia. Gitu. Jadi kamu ya pokoknya diri kamu selama lu enjoy. Emang niatnya itu kamu hobi atau sekalian emang cari duit sih? Aku waktu itu sering clubbing dong. Kamu anak clubbingnya. Pada zamannya ya kan. Pada zamannya. Itu keren ya. Terus aku punya mantan DJ juga. Terus dari situ, yaudah deh. Aku pengen coba nge-DJ gitu loh. Tadinya aku musik aku tuh zamannya pangkot, tau nggak? Musik pangkot. Musik pangkot tau nggak? Tahu dong musik pangkot ya. Terus aku langsung nggak ngerti aku musik itu, terlalu cepet kan beatnya. Aku belajar breakbeat, breakbeat sama Dutch gitu kan. Ternyata enak ya musiknya ya gitu. Gitu. Makanya genre aku tuh lebih ke breakbeat sih. Breakbeat. Iya, breakbeat itu seperti apa? Kayak ketukannya kayak agak-agak dangdut sedikit ya, yang bikin karena basicnya aku kan dangdut banget. Nggak bisa diem ya, Wak. Bukan lagi. Jadi kalau yang ku bayangkan, aku bingung jogetnya. Pegang meja langsung gini-gini ya. Kan ada kan yang udah itu kan. Nah, itu apa? Itu pangkot. Pangkot kan itu ya. Tapi setelah itu baru kamu yang breakbeat. Iya, lagu-lagu breakbeat. Nah, kamu kan cewek. Terus berkecimpung di dunia malam. Betul. Keluarga kamu konflik nggak sih? Awal-awalnya sih iya ya. Awal-awal ya. Ngapain sih kerja malam gitu-gitu kan, nanti kan image-nya tanda kutip ya kan. Terus aku bilang nggak semua orang kerja malam itu image-nya maksudnya jelek ya. Tergantung ke diri kita masing-masing. Tergantung bawaan kita masing-masing. Lo mau rusak ya rusak, kalau lo enggak ya enggak. Tergantung bawaan. Harus di klub. Enggak gitu. Harus di klub. Lo mau maaf, yang ini juga pakai kalau mau rusak aja ya kan. Ngerti dong. Ya, mau kerja pagi pun kalau emang dasarnya emang rusak ya rusak aja. Mau di rumah pun memang mau rusak aja. Enggak perlu tempatnya ya. Betul sekali. Nah, dari DJ yang ada ya, apalagi waktu itu DJ cewek kan jarang. Betul. Siapa sih yang menginspirasi kamu atau mempengaruhi kamu untuk
menginfluence kamu lah DJ Aku tuh siapa? dulu suka banget, terobsesi banget sama DJ Winky. I love you DJ Winky. Kamu Bener. pernah collab gak sama dia? Belum pernah. Belum ya? Iya, aku suka banget sama dia tau. Apa yang membuat kamu suka? Ganteng. Oh. Ganteng, Wak. Ganteng ya? Udah ganteng, terus kayaknya pembawaan dia kalau lagi nge-DJ tuh auranya itu loh. Wah. Auranya apa auratnya? Situ juga kayaknya ya. Soalnya dengan kegantengannya dia ganteng banget. Maaf suhu ya. Aku terngiang-ngiang loh sama dia. Oh gitu. Sampai sekarang pun dia tetap ganteng banget. I love you DJ Winky. Dia yang membuat kamu jadi Iya. bersemangat menjalani profesi sebagai DJ. Betul. Nah, kalau DJ luar siapa? DJ Snack. Oh, DJ Snake. Iya, Kenapa? tahu dong. Iya, tahu. Ya bagus aja musiknya, nggak tahu kenapa. Keren ya, racikannya keren ya. Racikan, masa kali racikan. Kalau di DJ apa sih namanya? Kalau di kita kan racikan. Mixnya kayak lebih ke mixingnya. Oh, Keren-keren. kalau mixingnya kan ke barat-baratan. Gue Terus, kan gue dari agak Jawa ya. Jadi nyinden-nyindennya kali. racikannya. Berat saya masakan kalian racikan. Jadi seorang DJ female itu tantangan terbesarnya apa sih kalau di awal-awal karir? Kalau mungkin sekarang kamu kan udah 15 tahun, artinya kamu sudah memegang kendali. Situasi apapun kamu sudah. Betul. Nah, awal-awalnya Kaget sih. Pertama kaget banget. Terus karena nggak sekali ketemu orang banyak ya kan. Terus ya adalah ya kan para hidung-hidung belang yang untuk mencoba itu banyak. Oh, banyak. Tapi sampai ya? sekarang banyak Pak. Sampai sekarang banyak. Aduh, tantangan kita tuh nggak harus nunggu dulu. Sekarang pun banyak. Sampai hidung belang tuh cirinya kayak apa sih? Hidungnya kayak ada belangnya gitu. Kayak kamu bukan. Para gadun-gadun. Lu jangan buka rahasia gue. Maaf. Para gadun-gadun yang ya kan, gitu. Aku pernah, Wak. Pernah. Sampai baru ketemu, pernah ditawarin nih. Yaudah kamu ngapain kerja? Kita komitmen aja. Siapa Anda baru ketemu udah ngajakin komitmen? Oh, oke. Ada maksudnya yang kayak gitu. Komitmen disimpan kali ya, Wak? Iya, simpan nasabah. Tawaran-tawaran kayak gitu banyak. Maksudnya itu tawaran deposito kan? Mungkin ya deposito itu banyak. Tapi gitu? semua tergantung sama orangnya masing-masing sih ya. Oh gitu. Kalau nggak tahan ya mau ya dikit kali ya. Aduh, nggak gitu. ya. Oh jadi ada ya yang langsung baru kenal langsung pengen ngekip? Banyak. Gitu. Ada tawaran yang paling menurut kamu ini orang gila deh, itu tawaran apa? Kamu pernah nggak sih maaf ya, kan namanya dunia malam. Betul. Terus wanita yang ada di sana itu konotasinya adalah artinya bisa gitu. Iya kan? Iya. Pernah nggak kamu diperlakukan kayak gitu? Sering. Oh ya? Sering. Dan aku punya manajer kan. Oke. Sorry Pak, nggak bisa. Dia itu cuman hobi-hobi aja untuk nge-DJ. Jadi jangan salah, pekerjaan dia ada yang lain. Itu bukan satu pekerjaan yang wajib buat dia, karena itu pelampiasan dia dikala dia lagi stres di situ. Jadi ada yang kayak gitu, Wak. Ada yang mau berapa? Katanya yang ada, Wak. Mau berapa? Gitu? Ada. Sampai bilang, kamu mau nggak 100 juta? Ada kayak gitu. 100 juta untuk plus. Oh, plus. Iya. Jadi maksudnya kamu nge-DJ sambil plus. Iya, kita di plus. Gedenya gini, Wah, ya kan? Sambil gini. plus. Ini enak banget. Plus. Gini, plus. 100 juta. Iya. Oh, gitu. Ada. Kamu nggak ambil? Lumayan loh 100 juta. Mulai dipancing saya. Pernah 2 juta, boro-boro 2 juta, 1,5 gue ambil. Beneran. Murahan sekali dia. Nah, gimana ceritanya itu? Terus kamu nolaknya gimana? Sekarang kan 100 juta ya, Bo. Hari gini. Iya, jadi gini, maksudnya gaji kamu di sini berapa kata dia gitu. Segini, saya bisa kasih kamu 100 juta sebulan, dia bilang gitu kan. Kamu udah stop, nggak usah kerja. Terus aku bilang, maaf, tidak semua DJ, tidak semua dunia malam terus bisa Bapak bayar dengan uang. Aku bilang, kalau aku emang sengaja, aku tuh buat happy aja nge-DJ ini. Aku ada pekerjaan yang lain, karena aku bawa itu ya, pekerjaan aku yang lain. Oh gitu. Kamu memang ada pekerjaan yang lain sehingga kamu bisa menjaga. Tapi godaan itu mungkin sekali bisa lewat, 2 kali bisa lewat.
Tapi kalau Alhamdulillah. sering-sering Ini udah lebih dari 10 kali, jangan salah. gitu. Dan aku Dan bisa kamu bisa melewatinya. Semua itu tergantung sih. Menurut aku ya semua tergantung sama orangnya masing-masing. Kalau tiba-tiba yang datang setampan DJ Winky yang seperti yang lu idolakan, terus nawarin 100 juta. Oh, nggak usah dibayar deh kayaknya. Maaf su, aduh, maaf su. Tadi ditawar 100 ogah, sekarang Enggak, gratis. kalau itu kan tamu, kalau ini kan mau dong, Winky gitu. Maaf su. Mau dong, siapa sih kelas DJ Winky loh ya. Aku ngefans banget sama dia soalnya. Oh, emang fans banget ya. Oke. Emang apa yang yang akan kamu lakukan ketika tiba-tiba kamu dapat tawaran kolaborasi dengan DJ Winky? Waduh, nggak bisa tidur nih kayaknya aku nih. Gak bisa tidur apa gak bisa nge-DJ? Gemeteran kayaknya nih. Langsung saking semua badannya. Aduh, gimana dong ya kan? Ini mana ya tombolnya? Langsung begitu. Ngeblank kayaknya aku nih. Sama digini. Kalau dari tadi gue lihat ya, kamu tuh kayaknya bebas merdeka gitu. Bukan Marital status kamu apa sih sekarang? Aku single parents. Oh, single parent. Sudah berapa lama? Lumayan sih, 1 tahun lebih. Oh, setahun lebih. Ya. Kuat ya, Bu? Harus kuat. Aku nggak seperti dia. Nggak kuatan. Aku kuat Oh, dong. kuat. Terus caranya gimana tuh? Aku mengalihkan dengan olahraga. Olahraga. Jadi rutinitas aku nih ya, kalau misalkan malam aku nge-DJ, Oke. terus bangun pagi aku kerja ngantor, Oke. sore aku nge-gym. Oke. Coba mana ototnya? Aku nge-gym. Gue salah satu, gue laki apa perempuan sih? Ototnya gede banget. Ya, Oke. aku nge-gym. Ya gitu aja rutinitas aku. Jadi nggak ada kepikiran lagi. Udah capek ya. Udah capek duluan. Kerja, nge-DJ, nge-gym. Belum ketemu klien. Ketemu Aduh, udah klien. capek banget aku. Belum acara kamu podcast yang luar biasa ini ya kan. Bukan lagi. Jadi aku udah capek. Jadi aku tetap bertahan dengan otot aku. Bertahan dengan jomblo aku. Kamu kan tadi bilang kalau kamu tuh sempat nge-DJ dari 2000 berapa? 16? 2010. 2010 terus sempat break kuliah. Nah, biasanya nih kalau di entertainment nah kita eksis nih. Terus kita ngilang nih setahun 2 tahun. Orang udah lupa sama kita. Bukan lagi. Sama lah. Udah lupa orang. Sampai bilang, DJ-nya siapa? DJ-nya obsesi. Siapa dia? Ya kan. Jadi mulai dari nol lagi. Nol lagi. Iya, gitu. Itu kamu comeback tahun berapa? Yang apanya? Kamu back lagi tahun berapa? Hampir 2 tahun ini sih. Oh, hampir 2 tahun ini. Jadi orang benar-benar lupa ya? Lupa banget. Lupa siapa DJ-nya. Oh, jadi selama Gak mungkin dong setiap aku show, hai aku DJ-nya Obsesi Global TV, perkenalkan saya. Kan gak mungkin dong. Ya kan? Terus penonton bilang, hai siapa anda? Saya gak kenal ya kan. Ya kan makanya. Apa yang membuat kamu meninggalkan itu 100%? Padahal kamu bilang kuliah. Tapi kan kuliah ataupun bekerja kan malam masih bisa. Nyatanya sekarang kamu bisa. Aku bikin skripsi. Jadi butuh, stres banget waktu itu. Makanya aku bilang, gak bisa nih. Aku harus pilih salah satu dulu. Setelah itu baru. Karena kurang tidur gak konsen kan? Gak bisa. Tidur duanya sidang begini. Papa. Kamu sehari tidur berapa jam? Kalau sekarang normalnya mau tahu? 5 jam saja. 5 jam cukup? Cukup. Udah bisa konsen? Udah. Oh gitu ya? Waktu aku pendidikan malah tidur 2 jam. Oh gitu? Waktu pendidikan. Karena malamnya aku banyak show pada saat itu. Jadi pulang jam 5 pagi. Aku jam 9 harus bangun, harus pendidikan. Bisa. Dan break dulu di jam 12. Aku masih lanjut nge-gym lagi. Aku gak bisa berhenti dari nge-gym. Oh gitu. Cuman kegiatan itu yang aku gak bisa hindari. Nah, kamu bilang tadi single parent, berarti kamu punya anak juga kan? Ada. Nah, bagaimana bagi waktunya dengan anak kamu? Anakku udah gede. Jadi dia punya kehidupan sendiri. Oke. Dengan pacarnya itu. Oh, oke. Jadi mami is mami, aku is aku. Bilang gitu. Kasian ya gue ya, Bo. Pernah gue ngadet bareng, Wak. Lo tau yang terjadi apa? Apa? Dia asik-asikan sama cowoknya. Dan gue cuma bilang gini, oke, gue sendirian, Wak. Sejak itu gue gak mau diajak lagi, Sudah kalian pergi aja lah. Aku sendirian aja. Dia asik ya. Gaya berkeluarganya. Keluarga macam apa ini ya?
Kadang-kadang juga saya berpikir, macam apa ini ya kan? Nah, oke. Sekarang ini kamu sudah mulai eksis kembali. Kamu sudah ada kamu udah di DJ House ya di beberapa tempat ya? Aku residen DJ di Center Stage, Grand Mercure Kemayoran. Setiap hari Jumat, jangan lupa. Setiap hari Jumat aku selalu live ya. Dan ya aku lebih banyak ke show-nya sih. Oh gitu. Nanti malam juga aku on show juga. Nah, harapan kamu apa setelah ini balik lagi, eksis kembali? Aku pengen ngetop lagi kali ya. Kayak dulu ya. Banyak orang yang kena nanya DJ aja show ya gitu. Kan? Banyak yang kenal ya kan. Pasti sampai sekarang masih banyak yang kenal dong ketika kamu live. Sebagian kali ya. Ada sebagian. Wow. Di TikTok sudah mulai banyak yang inget lagi sama kamu. Banyak. Nyak, gue tanya. Ini dunia malam kan? Iya. Serius deh. Pernah nggak sih kamu ditawarin kayak, maaf nih ya, kan ada tuh kalau dunia malam kan ada ubi-ubian lah. Ubi-ubian, iya. Terong-terongan lah. Ini bukan lagi. Ini sebenarnya mau bikin sambal balado kayaknya ya. Mau bikin sambal. Masakan Sunda, Bu. Iya, bukan lagi ya kan. Nah, pernah nggak sih kamu kayak gitu? Banyak. Kayaknya baru seminggu yang lalu. Jadi ada tamu video call manajer aku. Hey, Anya, ayo kesini. Dia kayak gitu. Aku bilang, di mana itu? Ada satu tempat nih, di hotel gitu. Nanti aku kena undang-undang ini, nggak boleh pencemaran nama baik. Dia itu siapa? Adalah orang gitu ya. Terus aku diajak ke sana kan, suruh join. Aku bilang enggak. Aku paling takut, Wak. Oh gitu. Sumpah demi Tuhan, aku paling takut kayak gitu. Itu sih semua itu tergantung sama orang masing-masing sih sebenarnya. Gitu ya? Ada yang begitu, ada yang cuma minum doang, dan aku nggak ngerokok. Aku kamu nggak ngerokok ya? Aku nggak suka ngerokok. Bukan lagi, aku nggak suka lagi. Minum kadang-kadang ya. Nggak yang harus tiap malam, nggak. Aku juga nggak suka. Nggak suka ya. Aku lebih suka wine. Kalau whisky, aduh terlalu berat buat aku. Apa itu whisky? Ada winky, bukan whisky. Jadi wine aja. Aku wine aja aku suka. Aku ngebir aja enggak. Oh gitu. Makanya badannya masih bagus ya. Karena kan kamu juga olahraga dong. Sayang dong kalau kena alkohol ini kan masa otot kita akan berkurang ya kan. Secara kita ngangkat berat sekali ya. Sampai keringet bercucuran, malamnya hilang gara-gara alkohol. Jadi kalau misalkan ada tawaran gitu, ada nggak sih yang pernah ngalamin gitu tiba-tiba di situ kan nggak enak nih nolaknya pas kamu lagi main terus kamu ditarik, ayo gitu, pernah nggak? Kalau minuman iya, tapi kalau drugs nggak. Karena di tempat aku nggak ada. Oh gitu. Gak ada di tempat aku, nggak ada ya. Tapi kalau minuman iya, langsung itu namanya cekek botol. Botol langsung begini ya. Namanya cekek botol. Cekek botol. Dan untungnya manajer aku tuh baik banget ya. Jadi kalau aku dikasih minum langsung buang langsung buangnya. Oh gitu. Jadi dia memang menjaga kamu. Benar-benar menjaga banget. Aku pun kalau show pun dia selalu ngikut kemanapun aku berada. Susah loh ketemu manajer yang begitu. Iya, manajer yang dikasar-kasarin juga nggak ada, cuma dia doang. Maaf ya, aku kasar-kasarin ngomongnya segala macam. Cuma dia doang manajer yang bisa dibentak-bentak. Dia baik banget ya manajermu. Bukan lagi, entah dia baik atau memang potongannya lumayan. Duit juga kayaknya. Karena duit juga sebenarnya. Aduh. Ini jujur banget ya. Maaf ya manajer saya ya. Karena itu kayaknya ya. Kamu kamu boleh jawab kalau kamu bersedia jawab. Tapi kalau enggak juga kayaknya lu usah jawab aja kali ya. Enggak, kamu kan dalam satu show pasti ada nominalnya. Iya. Tiba-tiba kamu, ini pengalaman aku. Aku pernah masuk ke, katanya diundang party gitu. Pas saya sampai di tempat party, ada satu ruangan. Wow. Ruangannya mewah sekali. Ada kolam renang di sana. Ada kamar-kamar. Ada kamar. Ada yang nyebur di kolam renang. Ada DJ-nya play di sana. Ada sofa-sofa untuk enjoy. Ada meja untuk segala macam. Nah, pertanyaanku, kalau tiba-tiba kamu ditawarin, ini ada private show, nominalnya nolnya berderet-deret, banyak deh ya buntut-buntutnya ya, tanggal sekian, kan susah nih, mereka biasanya paling ya party private biasa gitu. Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Tapi ternyata, wah gue kejebak nih, ternyata party nih gitu. Bukan ke artinya ya, tapi narkoboy.
Oh, narkoboy pernah? Iya, pernah. Jadi ada di suatu klub gitu kan. Untungnya aku selalu ada manajer aku dan aku selalu berlima nih kalau pergi ya. Ada manajer, ada asisten, ada ini banyak lah gitu. Pas di suatu ruangan itu, ruangannya beda tuh. DJ di sini kayak karaoke gitu lah. Apa yang terjadi pada nge-K? Terus ada yang maaf sabu. Aku langsung bilang ke manajer aku, nggak bisa. Kita harus cabut. Karena apa? Takut nanti digerebek, kita kena walaupun kita nggak make. Aku bilang gitu. Kita cabut dan apa yang terjadi? Kita tidak dibayar. Nggak jadi dibayar. Nggak jadi dibayar karena kita nggak ada DP emang. Enggak, Mbak. Jadi kadang bayar cash di situ ya. Jadi aku ganti rugi sama manajer aku. Jadi kamu tetap bayar sama manajer aku, asisten aku yang bayar jadi. Gara-gara itu, kurang ajar lah ya. Gara-gara gue gak dibayar. Jadi gue yang ngeluarin duit bukan. Jadi mulai sekarang kamu harus lebih teliti ya soal job. Karena aku sebagai MC kan, aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Aku ditelepon, malam ini lo nge-MC ya gitu. Pakai G-string nggak? Justru nggak ada, justru nggak ada, nggak ada dong. Maksudnya nggak ada instruksi. Maksudnya nggak ada instruksi. Gitu. Kalau ada kan udah siap pakai Batman gitu kan? Iya, gue mau yang ada. Agak hero-hero gitu kan? Yang ada jambak-jambak gitu ya kan? Justru nggak ada. Jadi udah pokoknya malam ini MC ya di klub ini gitu. Begitu datang dan isinya masih normal-normal aja. Pada saat itu. Seperti klub-klub biasa, cuman ada giant screen gitu. Tapi setelah jam 12 malam ke atas ya karena bayarannya gede ya, gue asik-asik aja. Jangan lo bayaran gede. Gini, gue kan sambil clubbing kerja. Ternyata jebret di giant screen ada foto wanita-wanita cantik. Lala. Terus dibuka lelangannya dengan sekian. Gue yang ngomong, kaget dong gue. Masya Allah. Jadi gue di brief nanti ada lelang, jangan ikut lelang begini. Udah kayak bareng di lelangnya. Akhirnya artinya gue kejebak. Tapi kan gue nggak bisa terus kabur kayak lo gitu kan. Ya udahlah gue selesaiin. Untungnya gue cowok gitu. Jadi aman lah. Biarkan dipakai juga aman kan. Iya nggak apa-apa. Emang lebih ke pasrah sih dia sebenarnya. Misalkan sampai kepake, gitu gue aman gitu. Siapanya dulunya? Orangnya yang nggak aman. Nah, nggak, kalau dia lebih kayak pakai gue dong, kayak gitu kayaknya ya. Pernah nggak lu ngalamin hal yang sedemikian masifnya? Nggak ada sih. Nggak ada, alhamdulillah. Selama 16 tahun perjalanan. Kalau di klubnya nggak ada. Tapi kalau misalkan kejadian seperti itu, iya di room itu ada. Ya stripis wajar lah. Wajar. Tawar menawar mau berapa ada. Itu di depan mata lo? Iya, mau nggak DJ-nya dibayar segini, katanya nemenin kayak gitu. Ada wah. Ada ya. Ada. Perasaan lo gimana ketika lo ditawari dengan? Saya laku ya ternyata ya. Dengan harga segitu, terima nggak ya? Oh gitu ya. Jadi ada ya. Makanya kenapa aku setiap show selalu ada manajer aku, asisten aku, ya itu untuk menjaga itu semua. Karena banyak banget. Iya karena kamu masuk ke tempatnya. Iya kan? Secara kucing garong semua, ya kan, bukan lagi. Semua itu tergantung sama manusianya masing-masing. Oke. Nah, Anya, kamu kan sampai sekarang masih status kamu masih advokat ya? Saat ini masih. Tapi kamu juga female DJ. Tuh. Nah, terus kamu juga entertainer juga, ya kan? Gym freak juga. Bukan lagi. Jadi sebetulnya harapan kamu di dunia ini apa? Gue juga bingung sama diri gue, Wak. Sebenarnya gue mau jadi apa ini? Sebenarnya aku sih gini. Pengen sukses lagi seperti dulu DJ female DJ. Yang banyak dikenal orang. Terus aku juga pengen jadi lawyer yang sukses. Gitu. Oh gitu. Emang bisa seiring sejalan? Sebenarnya nggak bisa, nanti suatu saat nanti aku akan pilih salah satu. Tapi aku pilih ke lawyer sebenarnya. Oh gitu. Berjalan dengan waktu ya. Tunggu selesai dulu semuanya, urusan saya, target saya sudah selesai, saya akan melepas mungkin. Oh gitu. Hanya sekarang umurnya berapa?
Sekarang aku ke 37. 37. Kalau udah di atas 40 biasanya udah nggak laku jadi DJ ya, Wak? DJ Uno laku. Laku ya? DJ Uno kan lebih tua daripada aku. Oh gitu, jadi Iya. nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh, jadi nggak ada batasan usia ya? Yang penting kan looknya. Oh gitu. Kalau misalkan belum ya kan. Walaupun nanti kamu udah menua gitu, bisa nge-DJ sambil nyiri, why not gitu ya? Bentar ya Wak. Terus pakai tongkat gini ya. Nggak masalah gitu ya, selama masih diterima ya. Koyoan di sini. Abis nge-DJ koyoan ya, Bo. Anakmu cewek? Cewek. Nah kalau tiba-tiba nih anakmu bilang, "Ma, aku pengen deh kayak kamu punya profesi jadi female DJ." Kasih nggak? Tolong di zoom. Tolong Tidak. di zoom kata. Tidak boleh, Nak. Sutradaranya bukan kamu, jangan Oh iya, ngatur. Oke. maaf ya. Saya bisa ngaturan. Sama. Enggak, aku nggak bolehin. Nggak boleh, kenapa? Boleh. Karena tidak semua orang bisa, maksudnya seperti aku kuat gitu loh. Mengcover diri aku tuh setengah mati beneran. Aku takut anakku nggak kuat seperti Oke, aku gitu oke. loh. Udah nggak usah, itu DJ itu memang keren, memang cool, tapi bukan suatu masa depan yang buat kamu bangga. Oh gitu. Karena kan ada batasan umurnya. Terus kamu juga semakin tua juga nggak mungkin di situ terus ya kan. Terus ya udah, kamu harus punya masa depan yang lebih bagus dan lebih sukses. Oh, DJ gitu. itu cuman hobi aja, jangan dijadikan pekerjaan menurut aku. Jadi lebih baik nggak usah ikutin mama. Nggak usah. Biarlah mama yang senang Hobi nggak sendiri. apa-apa ya. Oh. Tapi kalau dijadikan suatu profesi, mendingan jangan. Nah sekarang kamu sebagai profesi atau masih hanya sekedar hobi? Aku hobi. Karena profesi aku tuh di lawyer kan. Oke. Itu. Jadi aku ya hobi aja, hobi bisa joget-joget. Karena aku ya nggak bisa ngandelin DJ. Karena kan masih banyak saingan DJ di luar sana. Lebih muda. Lebih sensual. Kamu suka ini lebih wah, maaf ya nggak semuanya sayang ya, tapi gitu. lebih berani. Gomblang-gomblang soalnya. Aku nggak bisa yang pamer-pamerkan ini. Oh, karena otot semua isinya ya, Wak. Pernah aku dibilang DJ berotot, aku dipanggil ya kan. Jadi nggak punya lemak yang berlimpah ya. Iya, lemak depannya maksudnya ya kan. Nah, sekarang maaf ya nggak semuanya sih. Ada beberapa yang DJ yang suka memamerkan bagian otot lemaknya. Oh, yang di gitu. depan situ. Nah, kamu sudah main di genre apa aja tuh? Apanya genre? Kamu di genre DJ, kamu sudah di apa aja? Aku sih mainnya apa aja. EDM aku main, progresif aku main. Progresif main. Techno, selatan berarti main ya? Yuk, selatan. Techno aku main. Oke. Terus kota main ya? Di kota main breakbeat. Sekarang BKB. Apa tuh BKB? Breakbeat becek gitulah pokoknya. Tapi itu yang di daerah deh. Itu main. Nggak tahu itu apalagi sih generasi apalagi sih. Di daerah Daan Mogot ya? Ya. Oh. Kok dia tahu ya? Kok dia tahu ya? Ih, jangan salah, mantan. Mantan pemain ya. Mantan pemain ya. Oh, ada lagi sekarang ya? Ada. Dan menurut aku kalau main-main ke daerah-daerah itu memang breakbeat sama BKB yang paling BKB itu yang paling kena ya. Yang paling banyak saweran ya. Oh gitu, kamu nerima saweran juga? Oh iya dong. Pernah sebesar apa saweran yang kamu terima? Aku pernah main di Kalimantan di Nashville. Oke. Waktu itu di 2000 berapa ya aku main, 2014 kalau 2014. Oke. 2000 something lah aku. Terus kamu tahu apa yang terjadi? Apa? Dia bawa kresek kantong kresek hitam itu, Wak. Oke. Terus dia gini, kamu minum nggak? Aku nggak minum, Bapak. Nah, kalau boy nggak? Nggak, Bapak. Kau ini DJ apa katanya? Rokok nggak? Nggak. Kau ini DJ apa katanya? Saya DJ pesantren, Bapak. Kalau saweran saya mau, Bapak, ya kan? DJ syariah. Ada syariah bukan lagi. DJ hijrah saya, Pak, ya kan? You know apa yang terjadi, Wak? Itu dolar langsung digini sama di si DJ. Sekantong plastik. Enggak sih, enggak segitu juga. Oh, oke. Dolarnya enggak, dolarnya cuman ya beberapa lembar aja, tapi rupiahnya wow, aku hampir dapat sekitar 60-an. 60 juta. Wow. Sekarang di Kalimantan ya, Wak. Kalimantan itu yang terbesar, Bang. Aku waktu itu bayaran aku cuman waktu itu 10 juta ya. Oh, karena Kalimantan ya. Enggak apa-apa. Bayarannya 10 juta, sawerannya 60 juta. Iya. Jadi sekali show 70 juta bawa pulang. Pada waktu itu yang terbesar aku waktu main di Kalimantan. Aku ingat itunya klubnya Nashville, Nashville.
Pengen kesana lagi nggak? Pengen banget. Tapi aku nggak tahu ya sawerannya masih segede itu nggak? Nggak, kamu telepon Pak Haji yang nyawar kamu itu. Iya, aku ingat banget Pak Haji, makasih loh. jadi dulu Pak Haji itu, Pak Haji sini aku sebutin namanya, yang ini iri juga Wak. Jadi aku semakin iri, aku semakin seneng. Dia kan semakin panas ya kan, yang ini iri ya kan. Udah, saweran jadi makin ngebiar. Wak. Aku juga pernah dapat waktu itu 70 juta. Di mana kamu ngapain? Ini Gogo Dexter. Itu pengalaman yang paling boleh dibilang paling seru ya kamu alami. Iya. Sampai dulu kan zamannya tuh tas DJ ya, tas DJ. Wow, itu sampai isinya duit semua. Duit semua, cash semua. Sumpah aku sampai sekarang kan agak-agak masuk di pamerin ya. Aku langsung bilangin, zaman gue dulu halo ya kan. Dulu lumayan banget semua. Itu terbesar. Saweran terbesar aku deh. Saweran terbesar ya. Tapi memang kok sekarang tuh apa-apa di posting. Iya. Masa pernah ya dia penyanyi tapi penyanyi untuk apa namanya yang kolaborasi dengan DJ yang kalau dia show gitu di klub dia dapat saweran sekoper. Tapi dipasang gitu terus dia begitu tapi diposting. Iya, itulah. Ngeri ya. Aku tuh maksudnya zaman aku dulu ada yang kayak gitu ya. Tapi enggak, kayaknya malu ya kalau untuk posting-posting kayak gitu. Enggak perlu ya. Enggak perlu, kayaknya cukup kita aja dan tahu. Takut kena pajak. Lagian teman-teman jadi ngutang ya. Iya lah. Ntar ujung-ujungnya teman-teman yang nggak pernah telepon kita, hai Anya, apa kabar? Pinjam duit dong. Makin sukses nih kayaknya. Langsung bilang pinjam dulu 100. Bila silaturahmi tidak terputus. Ya nggak? Aduh, makin takut. Sekarang makin banyak duit, makin takut Wak. Takut dipinjem. Ada stigma nih dia para netizen dan memang kadang saya juga gitu. Female DJ mah cuman ngeplay doang. Terus dia modal joget-joget, baju seksi selesai. Bener gak sih? Kata siapa? Aku lulusnya aja untuk pendidikan DJ ada sekolahnya Wak. 3 bulan setengah aku. Universitas apa namanya? Aku dulu punya sertifikat VDJ. Perserikatan Disc Jockey Indonesia, PDJI. Itu aku punya sertifikatnya, punya kartunya sampai pada saat. Gak tahu kalau sekarang ya generasi jadi sekarang. ada asosiasinya? Ada pada saat itu ya, karena aku punya sertifikatnya Wak gitu. Gak gampang kita mixing. Di kontrol sama DJ senior gemeteran Wak. Waktu kita ada ujiannya. Ujiannya mixingnya lah, terus soundnya lah, naikin midnya, headnya segala macam, bassnya, dikontrol banget. Oh gitu? Iya, ada sekolahnya. Oh, jadi stigma itu bohong ya? Itu jangan nggak bener ya? Kata siapa? Dulu aku masih pakai piringan hitam Wak. Yang kalau misalkan, aku dulu sekolah aku scratch. Iya, waktu aku sekolah dulu ini, tahu kan jarumnya kan 100.000 ya kan harganya. Jadi kalau kita salah patah. Hanya 100.000. Seminggu bisa berapa? Bisa 400.000 habis. Jarum doang. Untuk jarum doang. Aku masih pakai turntable piringan hitam pada zaman aku. Sekarang kan udah canggih alatnya, udah 3.000 mungkin sekarang udah keren-keren dah. Nah, kalau ada yang bilang, DJ kan bisa dipakai. Nah itu dia. Tadi aku bilang, nggak semua DJ yang bisa dipakai itu sesuai dengan kemauan diri kita masing-masing. Tapi memang ada sebagian. Banyak. Oh, banyak juga. Mungkin ya, maaf ya. Ada juga nggak mungkin dong aku bilang, sayangnya maaf ya. Nggak semuanya. Semua itu. Lebih banyak yang bisa dipakai atau yang enggak? Nah, aku nggak tahu. Nanti aku di demo lagi sama para DJ ya kan. Nggak setahu kamu? Hampir ya, lumayan ya. Hampir semua? Nggak hampir semua, maksudnya lumayan banyak. 50-50 lah Wak, biar adil. Demo gue ntar ya kan, gue nggak. Tapi kalau gue bilang nggak ada, bohong banget loh. Gue pernah pakai ini ya kan. Oh gitu. Yaudah, biar adil lah 50-50 deh. Takut ya. Selain DJ kan tadi kamu advokat ya. Konsentrasinya gimana? Kan kamu berbeda banget antara kamu handle klien DJ dan handle klien advokat. Nah itu dia. Aku sampai dibilang hanya 1.000 wajah. Oke. Iya. Kalau di tempat nge-gym aku yang bercengeng, kamu tahu aku dong. Iya. Ketemu kamu di sini. Tapi pada saat aku sudah ketemu klien, muka berubah saya jadi elegan. Maaf Bapak. Oke. Gimana?
langsung berubah ya kan. Gitu. Siapa yang berani nangkap saya ya kan? Oke. Gitu. Sambil mendesah ya Bu? Enggak gitu kalau ngomong. Ini kadang ngomong sama Anda saja saya mendesah. Karena bawaannya pengen mendesah kalau sama Anda. Jadi kalau saat ini ditanya Ya. DJ atau advokat? Advokat. Kalau tiba-tiba saat ini, oke. Tapi saya butuh DJ juga untuk menghibur saya. Untuk Karena rilis. pekerjaan ini bikin saya stres. Nah, disinilah saya mulai menghilangkan stres saya. Healing. Iya, jadi healing aku tuh udah nggak bisa keluar kota. Jadi healing aku dengan cara apa? Nge-gym dan nge-DJ. Nge-DJ. Karena denger musik, sekalian curhat, Wak. Oke. Iya, aku sedih, aku curhat ya kan. Aku sedih dengan lagu-lagu sedih aku ya kan. Sekalian nyindir-nyindir seseorang ya kan. Lagi sekong hitong, keluarin lagu unek-unek gue nih, lo dengerin nih, gue lagi begini ya kan. Lagi happy, keluarin lagu. Lagi happy gitu. Kalau nge-gym kamu udah berapa lama? Aku 16 tahun kayaknya. 16 tahun juga nge-gym. Dulu aku ngajar Zumba juga. Kamu ngajar Zumba? Iya, aku ngajar Zumba. Oh, aktif ya? Iya kan aku bilang semua Beraktif. bingung ya kan. Gak bisa aku di rumah sendirian terus di rumah di ruangan gitu. Oh aku tidak bisa. Aku harus bekerja. Berarti sebetulnya kamu paket lengkap dong. Kamu nge-DJ, bisa Zumba, Bisa Zumba. terus bisa ini announce juga karena kamu presenter. Ya, semuanya kamu keluarkan. kalau Semuanya. Makanya kadang-kadang aku pikir aku ini mau jadi apa? Semuanya aku ambil ya kan. Semuanya. Aku tuh suka hal-hal yang apa sih kok dia bisa ya? Gue harus bisa gitu. Gitu. Cuma satu. Apa? Nyanyi. Gak bisa nyanyi? Nggak bisa. Dangdut kali ya, Wak. Enggak, tapi Kita kan sebetulnya dangdut banget ya. Tapi sebetulnya gue denger lu ngomong aja fals. Jadi jangan Iya, harap kamu nyanyi. jangan. Gue pernah nyanyi waktu pada saat itu. Kucing gue pingsan semua. Saking bagusnya suara gue, lu bayangin. Gila. Oke. Sebetulnya gue pengen ngobrol lebih banyak lagi sama lo. Tapi produser gue udah warning. Udah warning. Produser boleh gak sih nambah lagi 1 jam lagi? Biar kering ini kita ngorokan ya kan? Enggak, gue habis-habisin aja sekarang. Karena habis ini gue ketemu tamu gue yang elegan. Gue gak boleh cengengesan. Jadi habisin aja. Habis gue yang urak-urakan. Kalaupun naik meja gue naik aja ini, Wah. Oke, saya punya permainan. Ini adalah sambung kata. Aduh, ngeri juga. Tapi spontan. Jadi kalau gue ngomong satu kalimat, kamu harus nyaut. Harus cepet ya. Saya ingin menguji. Asal jangan typo ya. Ngeri nih. Satu kata ya. Satu kata. Satu kata aja nggak bisa 2, 3. Satu kalimat tuh satu kata bener sama. Oh beda ya. Satu kata ya. Oke. Satu kata kamu harus menyambung. Ya, dengan singkat. Ya. Oke. Tapi nggak boleh mesum. Bisa jadi. Nah itu dia. Aku takut typo. Bisa nggak sih? Bisa kan tit gituin ya? Kayak acara tit gitu. Ngeri banget ini typo bibir. Ayo. Oke. Anjing laut. Ini halau. Ulang. Aduh, jangan yang susah-susah dong. Ayo. Gitu. Anjing laut. Kumis. Mampus kagak aja lo tulisan. Singkong. Tape. Mampus. Gue apa itu? Tape gue nggak tahu. Kemarau panas ya kan. Apa itu? Gedung tinggi ya mungkin. Kelinci ya kuping lebar. Anjir. Ban. Apa? Ban mobil. Naik. Turun. Saya suka naik turun. Gulat. Apa? Gulat. Atlet mungkin. Apa lagi nih? Telentang. Tengkurap. Nggak mungkin dan nungging. Hampir typo saya. Panas. Hampir typo saya ya kan. Missionary. Apa? Missionaries. Itu. Apa? Bilang aja Dogi. Ada ditonton nih banyak nih. Nanti saya di demo nih habis ini gua nih di demo gue yakin gue. Oke. Sekarang kita bahas anjing laut. Kamu tadi bilang kumis. Emang kumisan anjing laut? Nggak ngerti. Nggak setahu gue anjing laut kumisan Wak. Oh iya ya. Ada kumisan ya? Iya produser. Bukan begitu? Kumisan ya? Betul kan? Bener kan? Oke. Terima kasih ya atas bantuan. Singkong. Tape. Oh iya. Bisa nggak sih? Singkong ditape bisa. Singkong bisa dibikin tape. Awas lo ya. Iya.
Terus kemarau, panas tadi. lagi dibilangnya. musim ya, Iya, Wak. panas banget Ini ya. buktinya nih, nah sakit kan? Karena Panas kenapa? Kena banget. panas. Kena Panas kan? panas dan jarang olahraga. Hai kamu olahraga dong. Sini saya ajarin nih, lihat fokus saya. Ayo. Sini. Oke, tadi gedung, Tinggi, Wak. bukannya kelinci kalau gedung. Ah, kelinci. Enggak dong, gedung apa? Gedung gitu. Aduh, nggak nyampe lah ini otakku. Jadi kalau Panas-panas gitu. Ya, gedung tinggi kan, Wak? ya, Gedung tinggi, tinggi. kalau ban Mobil. Bisa yang aja ada motor banyak ya. mobil ya. Gue nggak tahu asal sebut aja. Tapi kalau Produser dong jangan ketawa ya. Saya ini disuruh mikir dalam situasi yang sangat panas ngantuk. Kalau kelinci tadi apa? Kelinci kupingnya lebar banget. Kalau kelinci ya gedung. Kelinci. Oke. Masa kelinci? Kelinci bukan gedung dong. Apa Parkiran bawah atau basement Oke, kelinci. basement. Terus kalau naik, kamu suka naik turun? Oh, suka banget Wak. Naik turun. Suka aku naik suka turun. ya, naik turun ya. Naik turun yang kayak Capek gimana? nggak sih? Capek kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Aku aktif soalnya Wak. Jadi nggak ada kata capek di dalam hidup aku. Udah habis naik turun. Turun lah, yaudah turun lah. Habis turun naik lagi. Naik lagi. Oh gitu. Nggak boleh capek aku ini hidup Nggak. aku. Dan nggak ada kata-kata capek Dalam hidup. dalam sejarah hidupnya DJ Anya Swai. Oh oke. Super aktif kalau kata mak gue. Bukan super lagi. Bukan. Hiper. Itu aktif. Sampai temen gue bilang gini, lu nggak capek ya? Lu nggak capek? Enggak. Gue aja capek ngeliat lu katanya. Ya udah jangan diliatin kalau capek. Gua bilang. Kenapa gulat? Gulat atlet kali atlet Oh, gulat. atlet gulat Ada ya. kan atlet gulat? Dia positif loh. Dia nggak ada mensele-menselenya loh otaknya. Karena Kalau ya. orang tadi mikir gulat kan pasti apa gitu kan. Iya. Lu atlet, jadi emang positif. Oh iya, ya. makasih loh. Bahkan ketika gue tanya misionaris, kamu apa? Jangan. Ini gue jawabnya takut. Takut tempo. Oke, seru banget ngobrol sama kamu. Nah, Nyak, kamu kan tadi bilang kamu seorang presenter, Iya. kamu seorang DJ, Iya. female DJ, terus kamu advokat juga, kamu juga gym freak, Banget. terus kamu ibu rumah tangga juga. Ini ibu rumah tangga gak jelas sih modelnya. Nggak jelas ya aku. Nggak jelas, Enggak nggak. ya, karena anakmu udah gede juga ya. Udah gede, Sekolah jadi ya, udah kuliah ya. masing-masing hidupnya Udah dia. masing-masing. Jadi nggak dibutuhkan lagi sepertinya aku ini. Nah, berarti kalau aku tanya, profesi kamu tuh sebetulnya apa sih, Nyak? Banyak. Kok kamu ketawa sih? Banyak. Oke. Apapun yang menghasilkan uang dan positif itu akan aku lakuin. Oh, itu Gitu. intinya ya. Intinya satu, yang penting maaf jangan jual diri, itu aja. Oke. Selama itu pekerjaan yang positif, yang baik buat di diri aku, yang menghasilkan uang, ya udah. Karena aku berdoa apapun yang aku kerjakan, ya Allah jadikan itu uang. Jadikan keberkahan. Keberkahan dan uang. Kamu dan Berkahan dan uang, ya kan? Oke. Gitu. Berkah aja nggak cukup ya. Iya, uang harus uang. Uang harus. Capek doang kalau nggak ada duitnya capek. Cuma tiga. Oke, boleh tepuk tangan dong. Asik banget ngobrol sama Anya kali ini dan luar biasa sekalinya. Bagus omongannya nggak tepo-tepo ya. Ya, dan setelah tadi saya serius, hari ini saya lepas gitu. Lepas Cuman aku nggak suka sebetulnya kamu di Kenapa? sini. Kenapa? Kamu bongkar rahasiaku ke seluruh tim. Ini nggak benar. Sedikit. Kamu tahu kalau aku di sini itu bautku kenceng semua. Oh, kenceng banget ya, Wak. Nggak mungkin kenceng pancapnya begini, Wak. Semua orang juga. Aku kenceng banget bautnya, tapi begini ya kan, nggak mungkin semua. Hantu-hantu di sini aja tahu, Wak. Tolong ya. Oke ya, thank you. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, kamu mungkin ingin sampaikan pesan kepada penonton Fix Mantap. Apa kira-kira kiat untuk hidup sukses kita? Apapun pekerjaannya, kalau kamu ngejalani dengan serius dan ikhlas, semua akan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, luar biasa. Intinya ikhlas. Itu intinya ya, Ikhlas. pokoknya ikhlas. Ya, ikhlas tetangga gue, tak ikhlas. Oh ada, ikhlas banget hidupnya, jatuh pun dia ikhlas. Oke, ya pemirsa Fix Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan female DJ kita dan juga artis kita kali ini ya. Kita berharap bisa bertemu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol di tema yang dikorek lagi ya, Wak ya. Oke, saya Mas Rere dan aku DJ Anya Shy. Gak kuku.